Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Ondo, yang mana banyak juga dari kalian nih yang request untuk pembahasan seputar koin big cap dari narasi RWA ini. Yang mana di sini kalau kita perhatikan ya, buat Ondo per video ini saya record, yaitu tepatnya di tanggal 23 Mei tahun 2025. Di sini Ondo menempati posisi ke-34 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Namun di sini kalau kita perhatikan dan kita sortir dari sektornya, yaitu RWA atau RWA ya, Real World Asset. Di sini kita bisa mengetahui ya bahwasannya Ondo ini berada di peringkat kelima lah teman-teman. Jadi pertama adalah Chainlink, kedua Avalanche, di sini ada Stellar, Hedera, dan juga di posisi kelima ya di sektor RWA ini adalah Ondo nih, dan masih termasuk big cap lah ya di narasi RWA ini. Dan kita bakalan bahas banyak teman-teman seputar Ondo ini, mungkin dari segi price action, kemudian beberapa data menarik juga seputar Ondo. Tapi ya kayak biasa tentunya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, untuk Ondo pertama-tama mungkin kita perhatikan dulu dari chartnya. Nah, di sini dari chart Ondo, dan sebelum itu di sini sebelum saya lupa ya, kalau kita coba cek dulu nih beberapa hal ya, seperti mungkin Crypto Fear and Greed ya, yang mana ini adalah suatu indeks yang merepresentasikan fear and greed ya di market kripto. Dan kalau kita perhatikan memang ya dalam beberapa waktu terakhir, paling tidak saat ini per video ini saya record ini kita udah masuk lagi ke extreme greed teman-teman. Sebelumnya memang di beberapa hari sebelumnya ya, mungkin bahkan kemarin di sini kita masih ada di fase grid, tapi sekarang uniknya kita udah masuk lagi nih ke extreme grid, dan tentu nggak lain nggak bukan salah satu penyebab ya pastinya ya karena Bitcoin ini. Kalian bisa lihat dia udah menembus level 10.000 dolar, dan sekarang bahkan udah ke 111.000 dolar nih per koinnya gitu ya untuk Bitcoin gitu. Dan kalau kalian tertarik buat kita bahas lagi secara lengkap seputar Bitcoin ini dan juga berbagai kondisi makroekonomi dan juga data-datanya, boleh komen di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya, kalau banyak yang tertarik bakalan saya usahakan nih buat bahas dan update secepatnya gitu. Dan di sini kita kembali lagi ke Ondo, di mana kalian bisa lihat ya Ondo harganya per video ini saya record di pojok kanan sini lah ya, di sekitaran $1. Kalian bisa notice di pojok kanan sini untuk harganya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya secara outlook ya teman-teman, ini saya sengaja gambarin simpel aja karena memang sebenarnya buat Ondo ini belum banyak berubah, bahkan di sini ketika memang dari tahun 2025 awal ya, di sini kalau kita coba perhatikan, nah di sini di bulan-bulan Januari mungkin masih di sekitaran sini, and then dia turun ke bawah. Dan kalau kita perhatikan dia baru mulai climbing up ini di sekitaran bulan April teman-teman, awal April lah ya, dia baru mulai naik, dan so far kenaikannya juga cukup eee stabil. Dan kalau kita lihat dia membentuk suatu parallel channel ya, kalau kita mungkin lebih telusuri secara lebih dekat nih ya, kalian bisa lihat dia berada di parallel channel. Dan so far kalau misalkan kita perhatikan juga dari time frame yang besar, di sini kita bisa memperhatikan bahwasannya memang Ondo ini masih ya bermain di antara supply area dan juga demand area nih, yang mana untuk resistance-nya atau supply area-nya ada di range yang kalian bisa mungkin lihat di pojok kanan, dan juga sama area demand-nya juga ada di bawah sini, yang kalian juga kalau mau lihat tentang areanya bisa cek di pojok kanan lah ya, kira-kira di berapa gitu lebih kurang di pojok kanan sini. Dan di sini akhirnya ya, memang seperti yang tadi saya katakan, Ondo ini mengalami penguatan di sekitaran bulan April awal-awal teman-teman, yang mana memang pada bulan-bulan tersebut banyak banget altcoin bahkan meme coin yang juga turut serta mengalami kenaikan. Dan di sini kita semakin dekat juga dengan salah satu target yang saya katakan, di mana sebelumnya saya sempat bahas, dan kalau kalian mungkin yang nonton video sebelumnya, saya mengatakan bahwasannya salah satu target yang cukup realistis tanda kutip teman-teman, ini adalah supply area ya yang ada di atas ini gitu. Ini untuk Ondo teman-teman. Kenapa? Ya karena simpel, supply area ini juga banyak banget ya menahan pergerakan harga Ondo, yang kalian bisa lihat di pojok sini teman-teman ya. Jadi di sini sempat ketahan, kemudian di sini juga sempat di testing atau di hit gitu ya. Jadi sangat realistis apabila memang Ondo ini dalam jangka waktu menengah hingga panjangnya ya bisa aja nih buat testing lagi dan menguji lagi di supply areanya yang di sini ya, yang di sekitaran sini, yang mana ini juga dekat nih dengan eh, area psikologisnya gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan, buat Ondo juga secara stochastic RSI teman-teman, kalian bisa lihat di sini mulai climbing up ya. Di sini mulai mengalami kenaikan setelah memang cukup lama nih di sini oversold, and then dia mulai naik, mulai climbing up, dan kalian bisa lihat nih ini juga diikuti dengan price action ya yang juga ikut naik gitu ya.
So, di sini ada beberapa probabilitas mungkin untuk Ondo yang bisa saya katakan, tapi sekali lagi ini dari POV saya, dari sudut pandang saya dan mungkin aja keliru, maka dari itu kalian harus banget nih buat analisa pribadi dan analisa mandiri juga sendiri gitu ya. Karena memang tentunya kondisi portofolio kalian itu cuman kalian sendiri nih yang tahu. Dan mungkin kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil, let's say di daily time frame, di mana di sini kita bisa perhatikan Ondo ini sangat respect ya atau cukup respect lah ya, semenjak memang dia mengalami kenaikan di awal-awal April, dia cukup respect dengan kenaikannya atau parallel channel-nya yang, berbentuk naik ya di sini. Dia cukup respect dengan parallel channel-nya dan kalian bisa lihat nih, setiap kali dia menyentuh batas bawah dia ada kecenderungan, sekali lagi kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Nah, kalian bisa lihat lah ya, setiap dia menyentuh batas bawahnya dia ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan dan sebaliknya ketika dia menyentuh batas atasnya di sini dia ada kecenderungan untuk mengalami penurunan gitu. Ya ini cukup basic lah ya untuk teman-teman harusnya pada ngerti dan di sini kalau kita perhatikan, untuk Ondo juga tentunya secara skenario ya, skenario bullish-nya tentu adalah Ondo ada potensi nih buat dia kembali lagi untuk mengalami kenaikan, dan mungkin aja dia bisa nih untuk hit di ujung lagi untuk parallel channel-nya sekaligus testing atau menguji kembali di area supply atau resistance-nya yang ada di atas sini, teman-teman. Jadi lebih kurang seperti itu. Dan ini adalah skenario yang cukup bullish karena paling enggak kita dapetin lagi nih testing di resistance-nya nih yang ada di kisaran harga yang di sini lah ya, di atas sini gitu. Namun sebaliknya, ada pun skenario bearish-nya, yang mana skenario bearish-nya tentu adalah ketika dia harus breakdown dari parallel channel-nya dan justru koreksi nih. Let's say dia bergerak seperti ini nih misal. Dia, bergerak cukup bearish dan justru malah koreksi ke area demand zone dan lebih tepatnya mungkin support ya, area support-nya yang ada di bawah sini gitu. Namun di sini kita perlu perhatikan juga secara momentum sepertinya ini lebih condong ke arah bullish setidaknya untuk saat ini dan kalau kita perhatikan buat time frame yang besar di sini, nah, lebih kurang, ya outlook-nya seperti ini ya, lebih kurang gitu. Dan buat kalian yang mungkin tanya, "Bang, kira-kira Ondo ini targetnya bisa kemana gitu ya?" Ya realistis aja teman-teman, at least kita harus lihat dulu nih untuk Ondo bisa breakout dulu dari resistance-nya atau supply area-nya yang di sini, karena memang kan banyak ya sentuhan di supply area ini, kalian bisa lihat sendiri di sini juga banyak sentuhannya. Dan kalau ini udah bisa di-breakout, ya maka bisa aja nih buat Ondo mungkin tanda petik bisa aja untuk menguji kembali atau coba testing lagi di area resistance yang di atasnya, yang mana deket-deket lah ya sama titik all time high-nya nih, yang ya di kisaran sini lah ya, kalian bisa notice sendiri gitu. Dan itu untuk projection-nya seputar Ondo, jadi memang nggak banyak yang berubah juga dari pembahasan video sebelumnya, tapi harapannya teman-teman juga dapat gambarannya, yang mana dalam, beberapa waktu belakangan ini ya memang Ondo ini sedang cukup stabil ya dalam segi kenaikannya, yang mana dia membentuk semacam parallel channel seperti ini dan ya so far dia bergerak dan bermain di, range parallel channel-nya nih yang di sini gitu, yang mungkin kalian juga bisa perhatikan sendiri ya di chart kalian masing-masing. Kemudian di sini kalau kita coba lihat untuk data seputar Ondo, let's say dari Diva lama. Nah, di sini ada data TVL atau total value lock pada Ondo dan ini saya suka banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan makin lama ini sepertinya TVL dari Ondo ini semakin naik teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih secara tren ini very bullish buat TVL-nya Ondo dan kalau kita perhatikan sekarang udah ada di angka sekitaran 1,253 billion of dollar teman-teman buat Ondo ini sendiri dan kalau kita perhatikan juga untuk data dari token terminal. Nah, di sini kita masuk ke bagian token terminal dan kita bisa melihat buat Ondo, di sini token trading volume cukup oke lah ya, cukup stabil dan dalam beberapa waktu terakhir bahkan mengalami kenaikan. Dan di sini juga satu poin yang saya suka, token holder. Kalian bisa lihat nih. Ini juga salah satu ciri koin yang memang punya utility yang mungkin menarik ya bagi para pelaku pasar sehingga kalian bisa perhatikan sendiri secara token holdernya ini indikatornya menunjukkan bahwasannya token holder dari Ondo ini terus mengalami kenaikan gitu dalam beberapa waktu terakhir ya atau beberapa waktu belakangan. Dan di sini juga kalau kita coba cek dari data derivatifnya, buat Ondo sebenarnya ya memang mungkin dalam beberapa waktu terakhir ya volume dan open interest-nya lagi mengalami penurunan dan dalam 24 jam terakhir ini total value yang terlikuidasi di Ondo sekitar 329.000 US dollar. Yang mana ini didominasi ya oleh long position tapi memang nggak beda jauh nih antara long position dan juga short position yang terlikuidasi dalam 24 jam terakhir di Ondo ini. Dan kalau terkait backers mungkin ini saya juga udah cukup banyak ya bahas untuk backers dari Ondo ini di mana ada cukup banyak, eee, venture capital besar yang memang berinvestasi di Ondo ini. Let's say seperti Pantera Capital, kemudian Wintermute, dan lain-lain ya yang kalian bisa mungkin perhatikan gitu di sini seperti Tiger Global Management dan lain-lain kalian bisa coba cek sendiri. Kemudian kalau dari segi analitik, ya Ondo juga nggak berbeda jauh sih teman-teman sama berbagai altcoin lain, yang mana kita bisa perhatikan memang di kuartal 1 cenderung
negatif atau minus, tapi mungkin ini minusnya juga seminus-minusnya tidak seperti meme coin ya yang minus 80-90%, enggak, Ondo ini minus sekitar 40-an persen. Ya meskipun itu juga signifikan, tapi ya teman-teman harusnya juga udah memasang ekspektasi ya bahwasannya ketika kalian memang tanda petik berinvestasi di market kripto, ya mungkin aja gitu emang ada penurunan yang cukup ekstrim atau yang cukup volatile ya sebagai akibat dari memang asetnya sendiri yang masih tergolong sebagai high risk asset gitu. Namun di sini kita bisa perhatikan di kuartal 2 per video ini saya record, ini udah up sekitar 31,2% lah ya, dan ini juga cukup perform di bulan April dan bulan Mei meskipun memang mungkin tidak setinggi koin-koin yang, banyak di luar sana mungkin seperti meme coin lah ya, yang mana teman-teman juga tahu mungkin sebutlah seperti Mooding dan lain-lain yang memang naiknya sangat signifikan. Ondo ini nggak sesignifikan gitu untuk naiknya, tapi so far at least kita dapat return yang cukup positif lah ya di kuartal 2 kali ini buat Ondo gitu. Tapi gimana menurut teman-teman seputar Ondo ini? Apakah menurut kalian ini masih merupakan salah satu big cap dari koin RWA yang menarik teman-teman, yang mana kalian tahu lah ya big cap dari koin RWA ini salah satunya ada yang, flop lah ya, ya sebutlah mantra gitu teman-teman. Dan ya gimana menurut kalian seputar Ondo ini? Apakah di bulan Mei ini karena memang masih tanggal 23 masih ada sekitaran 7 hari lagi sampai bulan Mei ini berakhir, apakah menurut kalian bakalan still bullish buat Ondo di bulan Mei ini? Dan gimana kalau di bulan Juninya gitu? Apakah menurut kalian juga bullish buat bulan Juni atau justru kalian tipe yang mungkin menurut kalian agak bearish nih buat Ondo ini? Boleh komen di kolom komentar di bawah gitu. Dan juga buat temen-temen jangan lupa, buat kalian yang mungkin mau request analisa koin, feel free kalian boleh aja langsung request di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya kalau misalkan banyak yang request dan ternyata saya baca memang banyak permintaan dari kalian untuk pembahasan suatu koin, token atau topik tertentu. Jadi di sini saya katakan topik karena kalian juga boleh request yang lain ya. Misalkan kalian lebih tertarik buat saya bahas makroekonominya atau lain-lain, boleh gitu. Dan kalau saya baca ternyata banyak yang tertarik ya, saya bakalan usahakan gitu buat bahas dan update secepatnya. Dan satu lagi buat teman-teman yang mungkin mau mampir ke sosial media saya, kalian bisa mampir ke bio account TikTok ataupun Instagram saya, atau kalian juga bisa mampir ke link yang tertera di description di channel YouTube saya. Di situ ada link tree saya yang bisa kalian akses dan kalian bisa mampir ke berbagai sosial media saya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang mau request analisa koin dan mau support saya sekaligus, di sini kalian bisa mampir ke link traktir yang ada di bawah sini. Dan mungkin itu aja. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.